warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Masih tetap pada kelanjutan materi analytical exposition ya. Pada pertemuan kedua ini kita melakukan latihan bagaimana cara mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi selama kalian pelajari materi analytical exposition ini, 4 poin ini harus kalian kuasai nantinya. Baik, let's start with the first. Tapi sebelum mengidentifikasi fungsi sosial dalam bentuk pertanyaan, maka kita harus memahami isi teks terlebih dahulu. Perhatikan teks berikut. Smoking in restaurant is just not on. It must not be allowed because it is rude, harmful to others, and dangerous for the smokers. Ini paragraf pertama. Smoking in restaurants adalah subjeknya, dan is just not on itu merupakan sebuah idiom yang kalau artinya di sini ada bantuan vocabulary buildingnya. Unacceptable artinya tidak dapat diterima. Nah, kemudian ada it must not allowed because it is rude. Nah, it ini refers ke smoking in restaurant sebagai subjek tadi, smoking in restaurant. Kemudian ada lagi it is rude. It juga merujuk pada smoking in restaurant. Begitu paragraf pertama. Paragraf kedua. Firstly, smoking in restaurant is impolite. The smell of the smoke affects all people and can turn them off their food. People pay to taste good and not to be put off by foul-smelling smoke. Nah, di sini paragraf kedua ini masih smoking in restaurant, tapi ada kata tambahan yaitu impolite. Arti impolite adalah tidak sopan. Kemudian ada kata affects all people and can turn them off their food. People pay to taste good and not to be put off by foul-smelling smoke. Ini merupakan bentuk dari elaborasi dari impolite. Nah, untuk vocabulary building, not to be put off ini artinya make someone not want to do something. Nah, jadi membuat seseorang tidak mau melakukan sesuatu dikarenakan oleh foul smelling smoke, yaitu unpleasant smell. Jadi orang nggak punya selera lagi untuk makan karena bau asap rokok. Nah, ini merupakan argumen pertama. Selanjutnya, another reasons smoking should not be allowed in a restaurant is the harm it can do to others. Nah, kita bisa lihat bahwa it can do to others, the harm and can do to others itu merupakan alasan kenapa should not be allowed, kenapa tidak diizinkan. Itu tadi harm itu membahayakan pada orang lain. Kemudian can lead to asthma attack and even cancer. Nah, efek lainnya itu kenapa sampai tidak diizinkan di restoran, karena bisa mengarahkan orang, membuat orang menjadi penyakit asma dan serangan kanker. Oke. Nah, itu hubungannya. Ini paragraf ketiga yang merupakan argumen kedua. Yes, therefore, smoking in restaurant is impolite. Nah, jadi kata-kata therefore di sini selanjutnya dengan demikian, merokok di restoran itu tidaklah sopan, harmful, membahayakan pada orang lain dan juga kesehatan orang lain, membahayakan kesehatan pada smoker and should not be allowed in any restaurant. Tidak boleh diizinkan di setiap restoran. Nah, ini dia. Ini merupakan reiterasi, pengulangan, repetition dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Argumen pertama dan argumen kedua. Nah, finally, smoking is dangerous and a health risk to the smokers. Cigarette cause heart and
lung disease and people should not smoke anywhere, not just in a restaurant. Nah, kalimat terakhir ini merupakan conclusion, kesimpulannya yang menjelaskan bahwa ya merokok di restoran itu memang tidak ada manfaatnya sedikit sama sekali. Begitulah cara untuk menganalisa teks terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana mengidentifikasi fungsi sosial. Dalam mengidentifikasi fungsi sosial ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu menguji apakah paham atau tidak pembaca tentang isi teks. Kita mulai dari yang pertama. What does the text mainly talk about? Ini berarti tentang apa sih teks ini secara umumnya? Nah, smoking in restaurant is impolite. Ini poin pertama. Benar atau tidak? Merokok di restoran itu tidak sopan? Coba kita lihat poin berikut. Smoking in restaurant, merokok di restoran. Dan ini terlalu umum ya. Kemudian smoking in forbidden places, merokok di tempat yang terlarang. Apakah di sini ada pembahasan tempat-tempat terlarang? Apakah restoran itu merupakan tempat terlarang? Tentu tidak. Smoking is dangerous, merokok sangat berbahaya. Apakah di sini secara umum bahas tentang merokok? Sepertinya tidak. Di sini fokus pada merokok di restoran. Terakhir, smoking is forbidden. Apakah di sini ada larangan untuk merokok? Tidak ada informasi seperti itu. Jadi, pilihan apa yang kita ambil? Benar, smoking in restaurant is impolite. Itu yang pertama. Selanjutnya, the following statement is true except. Pernyataan berikut benar kecuali. Nah, berarti kita dicari pernyataan yang salah. Smoking in restaurant is not polite. Apakah ini salah? Smoking in restaurant is not polite. Kemudian, smoking is dangerous for the smoker. Apakah ini juga salah? Merokok bahaya bagi perokok. Smoking in restaurants must not be allowed because it is harmful. Dan apakah ini juga salah? Merokok di restoran tidak diizinkan karena ini berbahaya. Smoking is not dangerous for passive smoker. Nah, apakah ini juga salah? Smoking, merokok, tidaklah berbahaya bagi para perokok pasif. Apakah ini salah? Ya, baru. Selanjutnya, smoking can cause lung disease and heart attacks. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan serangan jantung. Nah, dari kelima option ini, manakah yang salah? Oke, smoking is not dangerous for passive smokers. Inilah yang kalimat yang tidak sesuai. Kita lanjut. The purpose of the text above. Dalam mengidentifikasi fungsi sosial, maka ada sering juga muncul pertanyaan menggunakan kata purpose, yaitu tujuan. Jadi pembaca diminta tahu apa tujuan dari teks tersebut. Yang pertama, to persuade readers to smoke every time visiting restaurant. Nah, untuk membujuk pembaca untuk merokok setiap waktu mengunjungi restoran. Apakah ini tujuan dari teks itu ditulis? Kemudian, to persuade readers to be aware of smoking. Untuk membujuk pembaca agar berhati-hati terhadap merokok. Apakah ada informasi seperti itu? Kemudian, to persuade readers to ban cigarette. Untuk membujuk pembaca untuk ban cigarette. Ban ini artinya melarang rokok. Nah, apakah juga ada informasi tentang larangan rokok, produksi rokok? Kemudian, to persuade readers to stop everyone who smoke in restaurant. Untuk membujuk pembaca untuk menghentikan setiap orang yang merokok di restoran. Nah, apakah ini ada juga informasi tentang orang yang setiap ada orang merokok harus di stop, dihentikan? Nah, terakhir, to persuade readers to agree that smoking in restaurant is not appropriate. Untuk membujuk pembaca untuk setuju bahwa merokok di restoran itu tidaklah tepat. Nah, jadi kira-kira setelah membaca teks tadi, nah apa fungsi dan tujuan yang kalian dapatkan, pesan yang dapatkan kalian? Nah, ya, to persuade readers to agree that smoking in restaurant is not appropriate. Nah, begitulah bentuk-bentuk dari soal yang menguji
seseorang apakah dia bisa mengidentifikasi fungsi sosial dari sebuah teks. Oke, kita lanjutkan dengan mengidentifikasi text structure. Nah, the text above has blah 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 argument. Nah, seperti kita lihat tadi, kita masih ingat bahwa ada berapa argumen di sana? 2, 3, 4, 5, atau more than 5. Oke, yep. 2, ada 2 argumen. Selanjutnya, smoking is dangerous and a health risk to the smokers. Cigarette cause heart and lung disease and people should not smoke everywhere, not just in a restaurant. Nah, ini mungkin kita masih ingat, ada yang masih ingat, ini berada di posisi kalimat terakhir. Nah, the statement above is indicated as. Pernyataan di atas diindikasikan sebagai apakah introduction, thesis, argument, reiteration, atau conclusion. Nah, kita bisa melihat bahwa sebagai penutupnya itu penulis memberikan kesimpulan smoking is dangerous and health risk to the smokers. Jadi ini merupakan conclusion. Oke, kita lanjut pada mengidentifikasi unsur kebahasaan. It must not be allowed because blah 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 blah. Line 1. Nah, the synonym of the word of allowed is. Persamaan kata dari kata allowed adalah apakah permitted, banned, stopped, forbidden. Nah, kira-kira allowed artinya di sini izinkan, diizinkan. Nah, kita lihat permitted itu juga diizinkan. Ban, dilarang. Stop, melarang, dilarang juga. Forbidden juga dilarang. Nah, jika kata-kata sinonim yang ditanya itu not allowed, maka jawab sinonimnya sama dengan ban, stop, and forbidden. Tapi karena ini allowed saja, maka persamaan katanya adalah permitted. 7. It is rude, harmful to others. Masih line 1. The word it refers to. Kata it ini merefer atau merujuk kepada. Oke, masih ingat ya? Ada smoking in restaurant, ada restaurant, ada impolite. Nah, jadi jawabannya adalah smoking in restaurant. Nah, begitu mengidentifikasi unsur kebahasaan. Dan pada umumnya ketika kita berhadapan dengan soal-soal teks, soal yang muncul seperti ini pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas mid 2. Pada pertemuan 2 ini akan Ibu kasih tugas level HOTS ya pertanyaannya. Nah, tentu saja merujuk pada teks tadi. Bagi kalian sudah paham pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Do this task in your notebook. Lah, kerjakan tugas ini di catatan kalian saja. Dan jangan lupa nanti disetor pada guru masing-masing. Yang pertama, related to the text about smoking in the restaurant. What will you do if one day you have time to eat in restaurant which doesn't have no smoking sign? Give your real explanation. Nah, Ibu jelaskan sehubungan dengan teks tentang merokok di restoran, apa yang akan kalian lakukan jika suatu hari kalian mempunyai kesempatan makan di restoran yang tidak punya tanda no smokingnya. Nah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian merokok atau kalian tidak merokok? Ini bagi yang merokok ya. Jika kalian merokok, nah jika kalian merokok, apakah berikan penjelasan kalian, dan jika tidak juga tetap kalian memberikan penjelasan. Silakan memberikan pemikiran kalian. Yang kedua, if you see someone smoke in restaurant, what is the right thing you will do? Jika kalian melihat seseorang merokok di restoran, apa hal yang benar yang kalian akan lakukan? Nah, give your explanation, berikan juga penjelasan kalian. Jika kalian hanya diam saja, berikan alasan kalian. Jika kalian melakukan sesuatu, apa yang membuat kalian melakukan itu? Apa alasannya? Lanjut, yang ketiga, choose the following aspects that have direct or indirect impact from smoking in restaurant habit. Pilihlah aspek-aspek berikut ini yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung dari merokok di restoran, kebiasaan merokok di restoran.
Nah, lihat di situ ada karir, berhubungan dengan karir atau pekerjaan, friendship, pertemanan, looking for soulmate, ya hubungannya dengan cari jodoh, sustenance yaitu rezeki, education, pendidikan, dan religion. Nah, apakah dengan smoking in restoran, kebiasaan merokok di restoran ini memiliki dampak pada karir seseorang? Apakah berdampak pada pertemanan seseorang? Berdampak pada proses cari jodoh, berdampak pada rezeki, pendidikan, atau agama. Nah, kalian silakan memilih mana yang menurut kalian ada dampaknya. Silakan kalian juga jelaskan. Nah, begini contoh menjawabnya. For me, smoking in a restaurant can give indirect impact to our career because, nah, jadi jelaskan, bagi saya merokok di restoran dapat memberikan dampak yang secara tidak langsung pada karir kita karena, nah kalian tuliskan alasan kalian. Yang kedua, for me smoking in restaurant can give indirect impact to look for soulmate because, nah bagi saya merokok di restoran dapat memberikan dampak yang tidak langsung dalam mencari jodoh karena, nah masing-masing kalian berikan penjelasannya. Tentu saja penjelasan kalian itu harus dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu kalian lanjut pada kuis. Nah, kuis ini mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tadi. Ibu berikan ada 5 soal, silakan kalian kerjakan melalui link ini. Dan jangan lupa dicatat nilai kalian, direkod nilai kalian. Oke, cukup untuk materi pertemuan kedua. Nah, sekalian dalam video ini juga akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan juga bagaimana poin 4 yaitu menulis analytical text exposition analytical exposition text. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh text analytical exposition for dangers of the internet. Kemudian ada the benefits of eating breakfast, the importance of English in education. Nah, ini adalah contoh-contoh teks yang sering dibuat orang. Nah, sekarang kita belajar ya cara menulisnya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, Ibu bisa berkasih contoh pada kalian judul-judul teks disposisi analitis seperti pentingnya adab daripada ilmu, pentingnya soft skill dalam mencapai kesuksesan berkarir, lulusan SMK tidak mesti selalu bekerja, atau menjadi pengusaha juga sangat memungkinkan, kenapa kemampuan matematika dasar diperlukan di segala bidang, gemuk itu berbahaya, nasi itu membahayakan. Nah, ini salah satu beberapa contoh, dan kalian mungkin bisa secara analitis berpikir, secara kritis berpikir apa saja dalam kehidupan kita ini yang bisa kalian tulis dan kalian ajak pembaca, yakinkan pembaca bahwa itu harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Nah, langkah-langkah menulis teks eksposisi analitis. Pertama, kita ambil contoh saja satu, banyak makan nasi itu membahayakan. Eating too much rice is dangerous. Ini judul. Kemudian setelah kalian dapat judul, kalian harus tulis outline-nya. Kita mundur dulu. Outline itu adalah kerangka. Nah, outline itu seperti ini. Kita tadi sudah belajar tentang struktur teks ya. Nah, kita mulai dari struktur teks yang pertama yaitu tesis. Nah, kalian tulis dulu kalimat tesis. Banyak makan nasi, maaf di sini tertulis banyak akan. Harusnya banyak makan nasi itu berbahaya. Nah, tesisnya tulis itu satu itu saja dulu. Kemudian argumen pertama kalian apa? Nah, tulis di situ poin-poin pentingnya jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kemudian poinnya adalah kandungan gula dalam nasi apa saja yang mendukung pernyataan kalian bahwa makan nasi itu berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Jika kalian banyak makan nasi, maka kandungan gulanya seberapa banyak. Kemudian penjelasan tentang data pendukung yang menyatakan kandungan nasi itu membuat nasi menjadi sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kemudian argumen kedua kalian apa? Karena kita membahas tentang mengkonsumsi nasi terlalu banyak, maka jika dikonsumsi tidak di waktu yang tepat, maka itu berbahaya juga. Nah, poinnya waktu-waktu yang tidak baik untuk mengkonsumsi nasi dan efek buruknya. Dan kalian cari apa literasinya, sumber-sumber informasinya bahwa waktu-waktu apa saja yang membuat orang
membuat nasi itu berbahaya jika dikonsumsi. Kemudian di elaborasinya kalian jelaskanlah dengan data-data pendukung tentang waktu-waktu itu dan bagaimana efeknya. Nah, reiterasi yaitu pengulangan. Nah, kalian tuliskan di situ bahwa mengkonsumsi nasi secara berlebihan dan dikonsumsi pada malam hari akan sangat berbahaya. Nasi merupakan sumber berbagai macam penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, ini kerangka berpikir kalian, kerangka tulisan kalian yang akan kalian kembangkan nanti. Jika kalian tidak bisa langsung menulis dalam bahasa Inggris, Ibu sarankan buat dulu dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ini akan lebih memudahkan kalian sehingga kalian tidak stuck dalam ide. Nah, pengembangan outline atau kerangka teks. Nah, kita mulai. Makan banyak nasi itu membahayakan. Itu judulnya. Nah, eating too much rice is dangerous. Nah, kita bahas kembangkan per bagian atau per paragraf. Di tesis tadi tertulis nasi itu berbahaya. Tadi sebenarnya makan nasi banyak nasi itu berbahaya. Nah, di dalam pengembangannya akan bisa dibuat seperti ini. Sebagai makanan pokok orang Indonesia, nasi merupakan barang yang harus ada di setiap rumah. Akan tetapi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata nasi itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Kalian boleh berkreasi, mengembangkan ide kalian sendiri. Nah, terus ketika kalian bahasa Inggris kan seperti ini. As Indonesian main menu, rice is something that must be provided and supplied at home. However, many people do not realize that rice is actually dangerous for health. Nah, simpel saja, yang penting menjelaskan secara jelas tentang tesisnya, ide awalnya. Nah, argumen 1, jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kita bisa kembangkan dengan kalimat seperti ini. Nasi akan menjadi berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Menurut ahli gizi, porsi nasi yang seimbang adalah hanya 1 kepalan dalam sekali makan setiap 3 kali. Selebihnya diisi dengan lauk pauk dan bahan protein. Jika kita mengkonsumsi nasi lebih dari takaran ideal tersebut, maka dapat dibayangkan betapa banyaknya tumpukan gula yang ada dalam darah. Sehingga hal ini akan memicu berbagai macam penyakit seperti penyakit diabetes. Terlebih lagi jika dikonsumsi bersama gorengan, maka ini akan membuat kalori dalam tubuh meningkat dan memicu terjadinya kolesterol dan hipertensi. Nah, jika di bahasa Inggris kan akan jadi seperti ini. Rice will be harmful if consumed with overportion. Based on nutritionist opinion, the ideal rice portion is 1 handful for every meal 3 times a day. To fulfill other needs can be helped by consuming fish and dairy products. It can be imagined that how much glucose subtains in our blood. As a result, it will trigger any kind of disease like diabetic. Moreover, if consumed together with fries, so it will make calorie in our body increase and also lead to cholesterol and hypertension problem. Nah, seperti ini saja. Kemudian pada argumen kedua kalian menjelaskannya seperti ini. Nasi juga akan menjadi bahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi di waktu yang tidak tepat. Banyak orang yang tidak memiliki aturan dalam mengkonsumsi nasi. Yang paling parahnya, banyak yang makan nasi di atas jam 7 malam dan dilakukan setiap hari. Kemudian tanpa menunggu 3 jam, mereka langsung tidur. Tentu saja ini akan mempercepat datangnya berbagai macam penyakit. Nah, begini kalian menulisnya. Rice will become so dangerous to consume if we do not take it at the right time. Many people don't have rules in consuming it. The worst, many of them have their rice meal after 7 p.m. Then, without waiting 3 hours, they go to sleep. It, of course, will quickly stimulate many kind of disease. Dan terakhir, reiterasi. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa mengkonsumsi nasi secara berlebihan dan di waktu yang tidak tepat akan mendatangkan risiko berbagai macam penyakit. Masing-masing penyakit ini juga akan berhubungan dengan penyakit lain sehingga muncul komplikasi. Sangat tidak terbayangkan betapa menderitanya kita menanggung semua penyakit itu. Jadi mulai dari sekarang konsumsilah nasi sesuai dengan porsi ideal.
imbangi dengan mengkonsumsi sayur dan buah, maka kita akan terhindar dari ketergantungan akan nasi. Nah, jika di bahasa Inggris kan akan menjadi seperti ini. It is very clear that over quantity and time inappropriate rice consuming will lead to many disease risks. Each disease will relate to each other. As a result, disease complication will appear. It is unbelievable that how so far we are to have those diseases. So, starting from now, just consume the rice with ideal portion. Make it balanced by consuming vegetables and fruit, so we can save from rice addiction. Nah, jika digabungkan maka akan menjadi seperti ini. Hasil teks kalian akan jadi seperti ini. Nah, Ibu rasa dengan panduan seperti ini kalian akan terbantu untuk menulis teks analytical exposition kalian. Nah, sampai di sini panduan Ibu dalam belajar analytical exposition text. Semoga kalian bisa paham dan selamat belajar di rumah.